Assalamualaikum juragan. Jumpa lagi di channel arsitek.net. Ini saatnya untuk menghibur diri dengan menyimak alur cerita film drama kriminal gangster mafia yang hidup pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes, sutradara kenamaan berdarah Inggris, kelahiran tahun 1965 yang juga dua kali menyutradarai film James Bond, yaitu Skyfall dan Spectre. Namun film ini dirilis jauh sebelum film James Bond tersebut. Judul film ini adalah Road to Perdition, yang artinya adalah perjalanan ke kota kecil Perdition. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks dan Daniel Craig yang saat itu belum terkenal sebagai pemeran James Bond. Film ini dirilis di Amerika pada tahun 2002 dan mendapat respon sangat positif. Oke juragan, siapkan konsentrasi 99,99%, tutup semua pintu dan jendela, serta matikan semua lampu. Jangan lupa siapkan kacang rebus dan teh hangat sebagai teman santuy. Sebelum kita mulai, karunia dukung terus channel ini dengan like dan bagi video ini ke seluruh penjuru medsos, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Michael Sullivan yang diperankan oleh Tom Hanks adalah orang yang bekerja untuk John Rooney, seorang bos mafia keturunan Amerika Irlandia yang beroperasi di Rock Island, Illinois. Pada saat itu, Amerika mengalami kemerosotan ekonomi yang terburuk dalam sejarah dunia industri, sehingga negara itu masuk ke era depresi hebat yang mengakibatkan jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 sampai 1939. Michael Sullivan sejak kecil sudah yatim piatu dan dibesarkan oleh John Rooney, sehingga Michael merasa berhutang budi dan sampai saat ini bekerja sangat loyal untuk sang bos. Pada suatu malam, Michael Sullivan dan si anaknya John Rooney, yaitu Connor Rooney, yang diperankan oleh Daniel Craig, ditugaskan untuk menemui Vin McGovern, salah satu anggota mafia terbaik yang terlihat kecewa kepada sang bos John Rooney. Saat pergi bertugas, anaknya Michael Sullivan yang baru berumur 12 tahun menyelinap masuk ke dalam mobil karena penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang dikerjakan ayahnya. Setibanya di lokasi, si anak baong ini mengintip ayahnya dan Pak Connor yang menginterogasi McGovern. Tiba-tiba dan tak disangka, Connor menembak mati McGovern sehingga terpaksa Michael Sullivan melepaskan tembakan membunuh semua pengawal McGovern. Aksi dari anak ini kepergok dan ketahuan oleh Connor dan Michael Sullivan. Connor pun kaget dan khawatir. Namun, Michael bersumpah bahwa anak kandungnya itu tidak akan menceritakan peristiwa ini pada siapapun. Tapi Connor tetap merasa tidak yakin. Setelah peristiwa tersebut, John Rooney menugaskan Michael Sullivan untuk menagih hutang setoran ke seorang pemilik klub malam. Namun, ternyata Connor menjebaknya dengan menitipkan pesan rahasia agar Michael dibunuh. Dengan imbalan hutang akan dianggap lunas. Intrik jelas ini merupakan bagian yang paling menarik di film gangster gelo ini. Namun, percobaan untuk membunuh Michael gagal total, dan Michael menyadari bahwa jebakan ini direncanakan oleh si belegu Connor. Dengan perasaan was-was, Michael Sullivan buru-buru kembali ke rumah dan ternyata benar, istri dan anak bungsunya Peter telah tewas dibunuh oleh Connor. Beruntung anak sulungnya si Mike pada saat itu tidak berada di rumah. Dia pulang terlambat dari sekolah karena bertengkar dengan temannya. Michael Sullivan memutuskan pergi bersama anak sulungnya yang masih hidup, meninggalkan rumahnya menuju Chicago.
tujuannya adalah menemui kenalannya yang bernama Frank Nitti, anggota geng mafia Al Capone. Michael mengutarakan ingin bekerja untuk Frank Nitti dengan alasan bisa leluasa membunuh si beleguk Connor. Namun ternyata Frank telah melindungi Connor atas permintaan ayahnya, John Rooney. Setelah pembicaraan itu, Frank Nitti memberitahu John Rooney dan Connor tentang kedatangan Michael. Keadaan ini membuat John terpepet, sehingga terpaksa mengizinkan Frank untuk menyewa pembunuh bayaran bernama Harlan Maguire, yang juga bekerja sebagai fotografer pos kota, menghabisi nyawa Michael Sullivan. Tapi John berpesan agar anaknya Mike dibiarkan hidup. Setelah pertemuan dengan Frank Nitti, Michael Sullivan berencana untuk membawa anaknya ke rumah saudara ibunya yang berada di kota kecil Perdison di tepi danau Michigan. Namun, rencana berubah setelah Harlan Maguire, si koplok pembunuh bayaran, menemukan Michael dan anaknya pada saat istirahat makan malam di sebuah warung Tegal dan hampir saja tewas. Mengetahui bahwa mereka berdua sedang diburu, Michael Sullivan sadar bahwa dirinya tidak akan bisa hidup tenang sebelum si beleguk Connor Rooney dibunuh. Michael Sullivan pun menyusun suatu rencana. Pertama, dia melatih anaknya cara mengemudikan mobil. Kemudian mereka berdua memulai serangkaian perampokan bank yang menyimpan uang haram milik Al Capone, dengan tujuan nanti uang tersebut bisa dibarter dengan nyawa Connor. Mengetahui hal tersebut, Al Capone segera menarik seluruh uang mereka dari bank. Dari sini, Michael Sullivan mulai menelusuri akuntan John Rooney, yaitu Alexander Rance. Namun hal ini membuat dia terjebak setelah Harlan Maguire, si pembunuh bayaran, memergokinya. Peristiwa berdarah pun terjadi. Rance terbunuh, Maguire cedera permanen di bagian wajahnya, dan Michael sendiri tertembak di lengannya. Michael Sullivan kemudian kabur bersama anaknya. Namun di tengah perjalanan, kondisi Michael makin parah karena pendarahan, dan anaknya menghentikan mobilnya di sebuah lahan pertanian di sebuah desa dan meminta pertolongan pada sepasang petani tua. Di rumah petani ini, Michael dirawat sampai sembuh. Begeroge si petanianya. Setelah rada mendingan, Michael memeriksa dokumen yang diambil dari kamar hotel Range dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Connor telah menggelapkan uang ayahnya atas nama anggota geng yang telah dibunuh. Setelah sembuh, Michael melanjutkan misinya dengan meninggalkan segepok uang hasil curian untuk petani yang baik hati tadi. Michael kemudian pergi menemui John Rooney di sebuah gereja dan membongkar semua kelakuan Connor. Tapi John ternyata tahu apa yang dilakukan anaknya. Meskipun dengan semua bukti yang dibawa Michael, dia menolak untuk menyerahkan anaknya. Kenyataan ini membuat Michael mengambil keputusan nekat. Dia menyergap John Rooney dan pengawalnya di jalan saat hujan lebat. Dan dengan senapan mesin Thompson-nya, dia membunuh semuanya, termasuk mantan bosnya tersebut. Meskipun dengan perasaan sedih karena dia seperti ayah sendiri baginya. Sebelum dibunuh, John sempat berkata, "Aku senang kau yang melakukan ini, Mike." Dengan kematian John Rooney, Al Capone tidak memiliki alasan lagi untuk melindungi Connor. Michael Sullivan kembali menghubungi Frank Nitti dan akhirnya diberitahu lokasi persembunyian Connor. Dengan syarat ini akan menjadi akhir dari segala perseteruan. Michael kemudian diizinkan memasuki kamar hotel Connor dan tanpa basa-basi membunuhnya. Dor, mati siapa beleguk. Michael Sullivan dan anaknya akhirnya pergi menuju Perdison. Di sanalah rumah Bibi Sarah atau saudara ibunya berada. Berharap memulai hidup tenang,
Namun tragedi datang. Ternyata si pembunuh bayaran Maguire telah mengintai di rumah itu. Michael ditembak dari belakang dan sekarat. Kemudian anaknya Michael Sullivan muncul dan mencoba untuk menembak Maguire, namun tidak berani. Yang akhirnya Michael Sullivan yang sekarat berhasil menembak mati Maguire, dan Michael pun meninggal di pelukan anaknya. Setelah kematian ayahnya, Mike kembali ke keluarga petani tua yang telah membantu merawat mereka berdua. Sejak saat itu, dia mengaku sebagai anak petani. Dan film pun tamat. Pesan moral dari film ini, sebaung-baungnya ayah, dia tetap akan melindungi anaknya. Yang kedua, ayah yang merasa jalan hidupnya tidak benar, ingin anaknya untuk tidak mengikuti jejaknya. Oke juragan, bila kamu ada request, ada permintaan untuk membuat alur cerita film-film yang kamu inginkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.